Nama saya Nadia Kantue. Saya akan menjelaskan tentang sosiologi hukum materi 9-12. Yang pertama tentang penegakan hukum responsif. Hukum responsif yaitu hukum sebagai suatu sarana respon terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi masyarakat. Sebenarnya hukum responsif ini merupakan tujuan dari realisme hukum. Terus hukum responsif ini merupakan hukum yang bisa memenuhi kebutuhan sosial. Ada beberapa penerapan hukum responsif, yaitu penerapan hukum responsif di Indonesia, penerapan hukum responsif oleh hakim, penerapan hukum responsif oleh jaksa, dan penerapan hukum responsif oleh advokat. Terus dalam stratifikasi sosial. Jadi stratifikasi sosial merupakan kiasan yang berasal dari gambar kondisi yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Terus dasar stratifikasi sosial itu ada 4, yaitu dasar kekayaan, dasar kekuasaan dan kewenangan, dasar kehormatan, dan dasar ilmu pengetahuan. Terus dalam dasar kekayaan yaitu di mana orang yang memiliki harta atau kekayaan yang paling banyak, maka dia berada di lapisan teratas. Begitu juga dengan dasar kekuasaan dan kewenangan, siapa yang paling berkuasa atau siapa yang paling berwenang, dia memiliki urutan teratas. Dan dalam dasar kehormatan, siapa yang paling dihormati, maka dia berada di posisi teratas. Dalam dasar ilmu pengetahuan itu dilihat dari gelar sarjananya. Terus ada bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Bentuk-bentuk stratifikasi sosial ini ada 3, yaitu sistem kasta, sistem kelas, dan sistem meritokrasi. Dalam sistem kasta merupakan sistem stratifikasi tertutup yang mana orang tidak bisa mengubah status sosial yang ada dalam diri mereka. Terus dalam sistem kelas ini dilihat dari prestasi individu dan juga faktor sosial. Sedangkan dalam sistem meritokrasi itu sistem yang ditentukan dengan adanya usaha dan jasa dari seseorang tersebut. Terus kita masuk dalam proses stratifikasi sosial. Proses stratifikasi sosial ini ada 2, yaitu terjadi secara otomatis atau dengan sendirinya dan terjadi secara sengaja. Terjadi secara otomatis itu karena faktor ini ada semenjak seseorang dilahirkan atau karena adanya pertumbuhan dalam masyarakat. Terus sedangkan terjadi secara sengaja karena ada tujuan tertentu atau kepentingan bersama. Ada juga fungsi stratifikasi yaitu alat untuk pendistribusian hak dan kewajiban, mempersatukan dengan pola mengkoordinasikan terhadap bagian-bagian yang ada dalam struktur sosial dan penempatan individu dalam suatu sastra. Baik, kita masuk dalam materi yang ke-11, yaitu hukum dan politik dalam penyelesaian konflik. Fungsi hukum adalah memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Menurut Profesor Dr. Fathur Rahman MA, ada 6 hal yang melatar belakangi terjadinya konflik, yaitu pertama, kepentingan yang sama di antara beberapa pihak. Kedua, perebutan sumber daya. Ketiga, sumber daya yang terbatas. Keempat, kategori atau identitas yang berbeda. Kelima, prasangka atau diskriminasi. Dan keenam, ketidakjelasan aturan atau ketidakadilan. Peran hukum dalam penyelesaian konflik sosial merujuk pada fungsi hukum dalam masyarakat. Pertama, fungsi hukum dalam masyarakat itu ada 2, yaitu hukum sebagai kaidah sosial dan hukum sebagai pengendali sosial. Kedua, konflik dan perubahan sosial. Ketiga, penegak hukum. 4, tahap-tahap penyelesaian konflik.
Tahap-tahap ini ada 4, yaitu konsiliasi, mediasi, koersi, dan detente. Konsiliasi itu mempertemukan pihak yang berselisih untuk berdamai, sedangkan mediasi menyelesaikan pertikaian dengan seorang perantara. Terus koersi menyelesaikan pertikaian dengan paksaan fisik atau psikologis. Terus keempat, detente ini mengurangi hubungan tenggang antara dua pihak yang bertikai. Terus kita masuk pada materi yang terakhir tentang penyuluhan dan bantuan hukum. Penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma. Unsur-unsur dalam proses penyuluhan hukum, yang pertama penyuluhan hukum, kedua materi, ketiga sasaran, dan keempat metode. Beberapa unsur dalam bantuan hukum itu ada 4. Yang pertama, penerima bantuan hukum adalah fakir miskin atau orang yang tidak mampu secara ekonomi. Terus yang kedua, diberikan baik di dalam maupun di luar proses peradilan. Dan ketiga, diberikan baik dalam lingkup peradilan pidana, perdata maupun tata usaha negara. Terus yang keempat, bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma. Nah, proses dan prosedur penyuluhan dalam bantuan hukum itu ada 2. Yang pertama, proses penyuluhan hukum mempunyai beberapa tahap. Tahap pertama, pengenalan, pemahaman atau perolehan pengertian aspek kognitif. Kedua, membentuk sikap. Tahap ini merupakan tahap adopsi. Dan ketiga, tahap penerapan. Yang kedua, tata cara dalam memperoleh bantuan hukum. Syarat-syaratnya yaitu mengajukan permohonan secara tertulis, kedua menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara, dan ketiga melampirkan surat keterangan miskin dari lurah. Terus pemberi bantuan hukum harus memenuhi syarat. Yang pertama, berbadan hukum, yang kedua terakreditasi, dan yang ketiga memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, dan keempat memiliki pengurus, dan kelima memiliki program bantuan hukum. Sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Okay, thank you.